Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ta'limul Muta'allim. Kita telah sampai kepada faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Fasal yang membicarakan tentang niat ketika belajar. Apa yang harus kita niatkan ketika kita belajar? Beliau mengatakan summa labudda, kemudian labudda, tidak boleh tidak, harus, lahu bagi pelajar, minan niyati, dari berniat, fi ta'allumil ilmi, ketika mempelajari ilmu. Jadi harus bagi pelajar ketika dia mempelajari ilmu, dia harus berniat. Apa yang harus dia niatkan nanti akan disampaikan oleh musannif. Nah, kenapa harus berniat? Idzin niyatu, karena niat, hiyal aslu, itu adalah pokok, fi jami'il af'al, pada seluruh pekerjaan-pekerjaan. Jadi pekerjaan itu akan dianggap baik atau buruk, akan dianggap sah atau tidak sah, itu semuanya bergantung dengan niat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal-amal itu bergantung dengan niat. Ini adalah hadis sahihun, hadis yang sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamin amalin, makna daripada kamin amalin, maknanya adalah ay katsirun minal a'mal, banyak daripada amal, yatasawwaru, yang amal tadi berbentuk bisurati a'mali dunya, dengan bentuk amal-amal dunia, wa yasiru, dan amal tadi akan menjadi bihusnin niyati, dengan sebab niat yang baik, akan menjadi min a'malil akhirah, daripada amal-amal akhirat. Jadi meskipun bentuk amal tadi itu adalah bentuknya amal dunia, akan tetapi jika amal tadi dibarengi dengan niat yang baik, maka amal tadi akan berubah menjadi amal akhirat. Misalnya makan ini adalah bentuknya adalah amal dunia. Akan tetapi jika makan itu dibarengi dengan niat supaya kuat ibadah, maka makan tadi menjadi amal akhirat. Kenapa? Karena makan tadi adalah sarana untuk ibadah. Nah, itu dikatakan di dalam kaidah lil wasail hukmul maqasid. Sarana-sarana itu memiliki hukum tujuan. Wa kam min amalin, dan katsirun minal a'mal, banyak daripada amal, yatasawwaru, yang mana amal tadi berbentuk bi surati a'malil akhirat, yaitu dengan bentuk amal-amal akhirat. Tsumma yasiru minal a'mali dunya, kemudian amal tadi berubah menjadi amal-amal dunia, bisu'in niyah, dengan disebabkan buruknya niat. Misalnya sedekah ini adalah amal akhirat. Akan tetapi jika sedekah tadi dibarengi niat yang buruk, yaitu dengan niat riya, pamer kepada manusia, maka menjadilah sedekah tadi amal dunia. Oleh karenanya innamal a'malu binniyat, hanya saja amal-amal tadi bergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan.
Wayam bagi dan hendaknya ayyan wiyal muta'allimu, pelajar tadi berniat bitolabil ilmi, di dalam mencari ilmu, hendaknya dia berniat ridallah, mencari keridhaan Allah, wa darul akhirah, dan negeri akhirat, wa izalatal jahli, dan menghilangkan kebodohan, an nafsihi, dari dirinya, wa ansa iril juhal, dan menghilangkan kebodohan dari seluruh orang-orang yang bodoh. Wa ihya'ad-din, dan niatnya tadi adalah menghidupkan agama, wa ibqa'al Islam, dan menetapkan Islam. Fa inna baqa'al Islam bil ilmi, karena sesungguhnya menetapkan Islam itu caranya adalah dengan ilmu. Islam tadi bisa tetap itu disebabkan dengan adanya ilmu. Wa la yasihhu zuhdu wa taqwa ma'al jahli, dan zuhud dan takwa itu tidak akan pernah bisa lurus, tidak akan benar, tidak akan sah bersama dengan kebodohan. Seorang tidak akan mencapai kepada zuhud dan ketakwaan yang sebenarnya jika tanpa dibarengi dengan ilmu. Wa ansyada syaikhu. Jadi makna ansyada itu adalah qara'a syaikhu asy'ra. Ansyada syaikhu ay qara'a syai'u syi'ra, yaitu syekh membacakan syair. Wa ansyada syekh membacakan syair. Syekh siapa? Al-Imam Al-Ajallu Burhanuddin Shahibul Hidayah, pemilik kitab Hidayah. Beliau membacakan syair kepada siapa? Liba'dihim, kepada sebagian mereka. Fasadun kabirun alimun mutahattikun. Adapun kerusakan yang besar adalah alimun, seorang alim, mutahattikun. Apa makna mutahattik? Wa huwal ladzi yaf'alu khilafa syar'i, yaitu seorang yang melakukan perkara yang menyelisihi syariat, yaitu fasik. Kerusakan yang besar adalah alim yang fasik. Wa akbaru minhu, akan tapi lebih besar daripada kerusakan alim tadi adalah jahilun mutanassikun, orang bodoh yang ahli ibadah. Huma, keduanya itu adalah fitnatun azimun fil alamin. Keduanya adalah fitnah besar di alam semesta ini. Keduanya fitnah yang besar di alam semesta ini untuk siapa? Liman, bagi orang, bihima, yang kepada keduanya, fitinihi, di dalam agamanya, yatamasaku, orang tadi berpegang. Fitnah yang besar tadi bagi orang yang dia berpegang di dalam agamanya, berpegang kepada keduanya, orang bodoh ahli ibadah dan alim yang fasik. Wayanwi bihi, dan hendaknya pelajar tadi berniat bihi, di dalam mencari ilmunya tadi, asyukra, bersyukur, ala nikmatil akli, atas diberinya nikmat akal, wasihatil badan, dan bersyukur atas diberinya kesehatan badan. Walayanwi bihi, dan janganlah dia berniat bihi, di dalam mencari ilmunya tadi, iqbalan nasi alaihi, supaya manusia menghadap kepada dirinya. Walal istijlaba hutamid dunya, dan jangan juga berniat untuk menarik benda dunia, wal karamata inda sultan, dan jangan juga berniat untuk memperoleh kemuliaan di sisi sultan, wa ghairihi, dan selainnya. Sultan ini penguasa. Waqala Muhammad bin Hasan, berkata Muhammad bin Hasan, laukanan nasu kulluhum abidi, seandainya seluruh manusia itu menjadi budakku, la'ataqtuhum, niscaya aku akan memerdekakan mereka semua. Wa tabarra'tu an walaihim, dan aku akan membebaskan diriku dari hak wala mereka. Jadi hak wala ini akan dimiliki oleh seorang tuan.
hak wala ini dimiliki oleh seorang tuan yang memerdekakan budak. Dan jika budak tadi meninggal dunia, maka tuannya tadi yang memerdekakan tadi itu berhak mendapatkan warisan dari budaknya tadi. Jadi kata Muhammad bin Hasan, seandainya seluruh manusia itu adalah budakku, aku akan memerdekakan mereka semua dan aku akan membebaskan diriku dari hak wala mereka. Artinya beliau Muhammad bin Hasan tadi itu sudah tidak menginginkan harta dunia. Wa man wajada ladzatal ilmi, dan siapa yang telah mendapatkan kelezatan ilmu, wal amali bihi, dan telah mendapatkan kelezatan mengamalkan ilmu, maka qallama, maka akan sedikit, yarghabu, dia ada keinginan, fima, pada apa-apa, indan nas, yang ada pada sisi manusia. Ansyadana syaikhu, telah membacakan syair kepada kami siapa? Asy-Syaikh Syekh Al-Imam Al-Ajjal Al-Ustad Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Sofari Al-Ansari. Imla'an maknanya adalah ay maktuban, yang syair tadi ditulis li Abi Hanifah, untuk Abi Hanifah, untuk Imam Abu Hanifah. Syairnya adalah man talabal ilma, siapa yang mencari ilmu. Ilma di sini kelebihan satu. Man talabal ilma lil ma'ad, siapa yang mencari ilmu untuk tujuannya akhirat. Faza, maka dia telah beruntung, bifadlin, dengan memperoleh keutamaan, minar rosyad, daripada petunjuk. Fayalah khusran talibihi, wahai alangkah ruginya orang yang mencari ilmu, linaili fadlin minal ibad, untuk mendapatkan kemuliaan daripada hamba. Allahumma illah. Nah, Allahumma illah ini adalah istitsna, pengecualian. Ila, kecuali, tolabal jah, apabila seorang tadi mencari pangkat, tujuannya adalah lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tujuannya adalah untuk memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, wa tanfidil haq, dan untuk melaksanakan kebenaran, wa i'zaziddin, dan untuk memuliakan agama, la li nafsihi, bukan untuk dirinya, wa hawahu, dan untuk hawa nafsunya. Fayajuzu dzalika, maka hal itu diperbolehkan. Diperbolehkannya tadi biqadrima, dengan seukuran sesuatu, yuqimu, yang dia bisa menegakkan, bihi, dengan ma tadi, al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, amal ma'ruf nahi munkar. Wayam bagi, dan hendaknya, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, ayatafakkara fi dzalika, hendaknya dia berpikir di dalam mencari ilmunya. Fa innahu, karena sesungguhnya, yata'allamul ilma, dia mencari ilmu itu bijuhdin kathirin, dengan usaha yang banyak. Fala yasrifuhu ila dunya, maka jangan sampai dia mengarahkan ilmunya tadi ila dunya, kepada dunia. Al-haqirah al-qalilah al-faniyah, yaitu perkara yang remeh, yang sedikit, yang fana. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqud dunya, takutlah kalian kepada dunia. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, innaha, sesungguhnya dunia itu la asharu, sesungguhnya dunia itu lebih menyihir, lebih bisa menyihir, min Harut wa Marut, daripada Harut dan Marut.
Hiya dunya aqallu minal qalil. Adapun dunia itu adalah aqallu minal qalil, paling sedikitnya dari yang sedikit. Wa ashiquha, dan orang yang merindukan dunia itu adzallu minadz-dzalil, yaitu paling hinanya dari segala yang hina. Tusimmu bisihriha, dunia membuat tuli dengan sihirnya dunia tadi, kauman akan satu kaum, wa tu'mi, dan dunia tadi itu membutakan kaum tadi dengan sihirnya dunia. Fahum, adapun mereka, apabila mereka telah buta dan tuli, maka mereka itu mutahayyirun, mereka itu adalah orang-orang yang bingung, bila dalilin, tanpa ada orang yang menunjukkan mereka. Wayam bagi, dan hendaknya di ahli ilmi, bagi ahli ilmu itu adalah alla yudhilla nafsahu, hendaknya dia tidak menghinakan dirinya bitama'i, dengan toma', fi ghairi matma'in, fi ghairil matma'i, pada selain tempat tamak. Yaitu jangan sampai ahli ilmu itu merendahkan dirinya, menghinakan dirinya dengan tamak terhadap dunia, pangkat dan jabatan. Itu tamak pada selain tempat tamak. Akan tetapi tamaklah wahai ahli ilmu kepada tempat-tempat tamak, yaitu ilmu dan amal. Wa yataharraza, dan hendaknya ahli ilmu tadi menghindar amma, dari sesuatu fihi, yang pada sesuatu tadi ada madzallatul ilmi, yaitu sesuatu yang menghinakan ilmu, wa ahlihi, dan menghinakan ahlinya. Wa yakuna, dan hendaknya ahli ilmu itu mutawaddian, itu adalah orang yang tawadhu, rendah diri. Wa tawadhu, dan adapun tawadhu adalah baina takaburi wal madzallah, antara sombong dan antara menghinakan diri. Wal ifatu kadzalik, dan adapun ifah itu seperti itu, seperti tawadhu tadi. Ifah itu juga antara sombong dan antara menghinakan diri. Wa yu'rafu dzalika, dan bisa diketahui hal itu. Yang dimaksud hal itu adalah ifah dan tawadhu itu sama, itu bisa diketahui fi kitabil akhlak, di dalam kitab yang membicarakan tentang akhlak-akhlak. Ansyadani, telah membacakan syair kepadaku, asy-syaikhu, seorang syekh, al-imamu, seorang imam, al-ustad Ruknuddin al-Ma'ruf, yang dikenal bil Adibil Mukhtar, dengan Adibil Mukhtar, rahimahullah ta'ala. Syi'ran, beliau membacakan syair li nafsihi, untuk diri beliau sendiri. Inna tawaddu'a, sesungguhnya tawaddu' itu min khisalil muttaqi, itu termasuk daripada sifat-sifatnya orang yang bertakwa. Wabihi, dan dengan tawadhu al-muttaqi, orang yang bertakwa tadi, ilal muta'ali, dia akan sampai kepada tempat yang tinggi, yartaqi, dia akan naik. Dan dengan ketakwaan, wabihi, dan dengan ketakwaan, orang yang bertakwa itu bisa naik kepada tempat yang tinggi. Wa minal ajaib, dan termasuk perkara yang mengherankan adalah ujbuman, herannya orang, wa huwa jahilun fi halihi, yang mana dia tidak tahu tentang keadaan dirinya. Ahwa sa'idu am syaqiyu, apakah dia bahagia atau dia celaka. Am kaifa yukhtamu umruhu aw ruhuhu, atau bagaimana diakhiri umurnya atau ruhnya, yauman nawa, pada hari kematiannya. Mutasaffilun
Au murtaqiyun, apakah dia orang yang turun di tempat yang rendah, au murtaqiyun, atau dia adalah orang yang naik di tempat yang tinggi. Nah, ini mutasafilun au murtaqiyun itu adalah gambaran orang yang mati dalam keadaan beriman dan orang yang mati dalam keadaan tanpa iman. Wal kibriya'u, dan adapun kibriya yaitu sifat kebesaran, kesombongan, li rabbina, milik Tuhan kami, itu adalah sifatun, sifat makhsusatun, yang khusus bihi, dengan Tuhan kami. Fatajannabha, maka jauhilah olehmu sifat kibriya tadi, wattaqi, dan bertakwalah kamu. Qala Abu Hanifah, berkata siapa Imam Abu Hanifah rahmatullah alaihi, semoga Allah merahmati ke atas beliau, li ashabihi, beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, azimu amaimakum, besarkanlah serban-serban kalian, wa wasi'u akmamakum, dan longgarkanlah lengan-lengan baju kalian. Wa innama qala dzalik, hanya saja beliau Imam Abu Hanifah mengatakan hal itu li alla yustakhaffa bil ilmi wa ahlihi, supaya ilmu dan ahlinya ilmu itu tidak diremehkan. Wa yanbaghi, dan hendaknya, li talibil ilmi, hendaknya bagi penuntut ilmu, ayuhassila kitabal wasiyah, hendaknya dia mendapatkan kitab wasiat, atau hendaknya dia memiliki kitab wasiat. Hassala yuhasilu, mendapatkan. Hendaknya bagi penuntut ilmu itu memperoleh atau mendapatkan kitab wasiat, allati, yang katabaha, telah menulis kitab tersebut, Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, li Yusuf bin Khalid As-Simti, beliau menulis untuk Yusuf bin Khalid As-Simti rahmatullah alaihi, inda ruju ila ahlihi wa iyalihi, ketika beliau Yusuf dan Khalid bin Khalid As-Simti tadi akan kembali kepada keluarganya. Wa yajidu man yatlubuhu, dan akan mendapatkan kitab tersebut orang yang mencarinya. Waqad kana ustadzuna, dan adalah ustadz kami Syekh Islam Burhanuddin Al-A'immah Ali bin Abi Bakar qaddasallahu ruhahul aziz, semoga Allah mensucikan ruhnya. Beliau amaroni, beliau memerintahkan aku, bikitabatihi, untuk supaya aku menulis kitab tersebut, indaruju ila baladi, ketika aku akan pulang ke negeriku. Wa katabtuhu, dan aku pun menulisnya. Wala budda, dan harus, lil mudarris, bagi guru, wal mufti, dan bagi orang yang pemberi fatwa, fi muamalatin nasi minha, yaitu memperlakukan manusia, minha, daripada, dengan isi kitab tersebut, kitab wasiat tadi. Artinya harus bagi guru itu memperlakukan murid-muridnya dengan akhlak yang telah ditulis dalam kitab tersebut, dan bagi mufti juga harus di dalam memperlakukan manusia atau masyarakatnya itu merujuk kepada kitab tersebut. Wallahu alam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.